Wisma Semarang nih. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Febri Jayanti sebagai host di podcast Question dengan segmen Binara, bicara bersama narasumber. Di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin mengenai waktu nih. Bagaimana kita bisa manajemen waktu dengan efektif. Kepo nggak sama narasumbernya siapa? Kita sapa langsung aja ya. Halo Bu Vivi. Halo. Halo semuanya. Oke, Bu Vivin. Bu Vivin ini kan merupakan guru dari SMK Wisma Semarang nih Bu. Iya. Terus tahun ini juga Bu Vivin diberikan tanggung jawab sebagai KKK di SMK Wisma Semarang. Betul nggak Bu? Betul. Oke. Saya mau tanya nih Bu, gimana caranya Bu Vivin memanajemen waktu selama menjadi KKK sekaligus guru di SMK Wisma Semarang? Oke, ya. Terima kasih tentunya pada semuanya nih yang dengerin ulasan dari Ibu gitu ya. Jadi begini, memang benar sih Ibu di tahun ini diberi tanggung jawab sebagai KKK. Harus pandai-pandainya bagaimana cara mengatur waktu, ya, mengatur waktu di mana Ibu ada di rumah, di mana Ibu ada di kantor, di mana Ibu ada di lapangan, masih ditambah lagi saya sebagai Bu RW. Gitu ya. Jadi emang benar-benar dalam kehidupan Ibu ini benar-benar bergelut dengan waktu, ya. Tapi Ibu alami dengan adanya Ibu bergelut dengan waktu ini, itu tuh benar-benar ternyata memang dengan adanya waktu, dengan adanya kita bisa membagi waktu, kita merasa dewasa. Iya, betul. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam memutuskan, bahkan bisa memanajemen, ya, memanajemen tentang waktu, tentang tenaga. Itu Ibu rasakan ya, karena apa? Mungkin ya karena Ibu memang dulu waktu SMP itu pengalaman Ibu itu memang senang berorganisasi. Jadi sampai sekarang pun yang katanya Ibu udah eyang nih ya, Ibu tuh masih suka berorganisasi ya, baik di di luar maupun sebagai di tengah-tengah masyarakat, katanya dituakan sebagai Ibu RW. Di sekolah juga diberi tanggung jawab sebagai KKK. Bagaimana caranya untuk waktu ini bermanfaat? Jadi tidak hanya enak-enakan lah. Nah, katakanlah misalnya nih saya diajak ngobrol sama Bapak Ibu guru yang lain. Ngobrol itu saya manfaatkan untuk studi banding, katakanlah menyerap ilmunya dari teman kanan kiri yang kebetulan kadang-kadang kan begini ya. Begitu saya duduk selesai, dari ngajar ruang berapa Bu Vivin? Nah itu kadang-kadang datang nih teman ngobrol di situ, putar otak lagi. Gimana caranya saya ngobrol tapi obrolannya itu bisa untuk menggali segala sesuatunya, entah itu menggali soal makanan, soal masakan, soal gimana cara mengajar anak dan sebagainya yang merupakan kebutuhan saya sehari-hari. Gitu. Kan itu termasuk mengatur waktu nih. Iya, jadi waktu itu benar-benar bermanfaat, kan gitu ya. Dan terstruktur ya. Iya, terstruktur. Jadi tidak asal membuang waktu seenaknya sendiri. Karena bagi saya melangkah setiap hari itu saya harus punya hasil. Itu dari dulu. Dari pada saat saya sekolah itu saya sudah memikirkan seperti itu. Belum lagi nanti kalau keluarga harus kalau malam minggu paling enggak ngopi, dengerin musik di angkringan, kadang-kadang seperti itu juga saya sempatkan ya. Jadi memanfaatkan waktu lah. Ya. Bagaimana caranya memanfaatkan waktu untuk untuk bekerja, untuk masyarakat, untuk menghilangkan stres kita, gitu. Itu cara saya mengatur waktu, gitu ya. Pengalaman ya. Iya gitu. banget. Iya. Dari pengalaman itu terus disusun gitu ya Bu. Iya. Biar tahu caranya gimana sih kita tuh nggak kayak mungkin bahasanya keteteran sama tugas-tugas sama kegiatan yang bakal datang nih gitu. Kan topiknya mengenai manajemen waktu ya Bu. Iya.
pasti teman-teman di rumah lagi nonton pasti pengen tahu nih manajemen waktu dari definisi ibu sendiri itu apa? Manajemen waktu menurut saya ya, yang dikatakan manajemen itu apa? Manajemen itu kan mengatur ya, cara mengatur apapun. Bisa manajemen waktu, bisa manajemen keuangan, bisa manajemen kasih sayang, iya kan? Juga manajemen loh. Iya betul. Kalau bagi ibu segala sesuatu itu manajemen. Iya. Prinsipnya kalau kita nggak bisa memanajemen itu hancur hidup kita. Itu adalah suatu fondasi kehidupan kita. Entah itu waktu, tenaga pun juga itu. Nah, jadi manajemen itu ya bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara menggunakan manajemen itu dengan sebaik-baiknya. Apapun kalau bagi saya itu harus bisa di-manage. Gitu. Bagus banget ya, jadi ada definisinya. Jadi tuh manajemen tuh sangat penting banget ya Bu untuk Betul. mengatur Iya. kegiatan supaya Dasar kita- dari suatu Iya. kehidupan untuk melangkah apapun. Oke. Iya. Jadi kalau kita udah manajemen waktu yang efektif nih Bu, nah manfaatnya itu apa? Manfaat apa yang diperoleh setelah kita manajemen waktu itu? Ya itu tadi Ibu di depan sudah mengatakan ya, gimana kalau kita sudah bergelut dengan waktu, bergelut dengan manajemen kita, manajemen apapun, itu kita terasa, oh ternyata aku dewasa loh, bisa mengatur apapun, ternyata aku bisa melaksanakan apapun, dan kalau ada hasilnya, saya merasa puas. Iya. Puas dulu ya. Jangan kita berasumsi duitnya dulu. itu yang saya rasakan ya, dari dulu itu duitnya itu saya malah kadang-kadang nggak mikir, tapi saya merasa puas dengan alhamdulillah saya bisa mengatur dan bisa merasakan oh ternyata udah selesai, udah berhasil apapun ya. Misalnya contoh kecil aja lah, bisa oh cucian udah selesai, oh ini liwetnya udah matang, puas, berhasil kan, dikatakan ini berhasil. Saya berangkat, rumah saya tinggal, sudah ada apa-apa. Belum nanti saya menghadapi anak-anak di kelas. Nah, itu yang dikatakan manfaat daripada manajemen waktu bagi saya. Mungkin bagi yang lain juga harus bisa mengerjakan seperti itu, karena di sini nih benar-benar nggak bisa diceritakan apa-apa, tapi adanya hanya kepuasan. Oke, jadi gitu guys. Jadi emang bener kalau misalnya kita manajemen waktu itu manfaatnya itu untuk diri kita sendiri ya Bu. Iya, Kita merasa betul. puas gitu. Iya. Karena kayak kita nggak ada beban gitu ya Bu ya. Gitu teman-teman. Pastikan salah satu di penonton itu kan ada yang ke jurusan MPLB nih Bu. Iya. Sama seperti saya, saya Iya. juga ke jurusan MPLB. Nah, pastinya saya ingin tahu gimana kita sebagai kalau misalnya jurusan MPLB itu pasti kan nantinya berpotensi menjadi sekretaris. Iya. Yang nantinya nggak hanya memanajemen waktu sendiri, tetapi memanajemen pimpinan Ibu. Nah, penonton dan juga saya itu pasti juga kepo. Tips apa sih dari Bu Vivin kalau misalnya Bu Vivin jadi sekretaris, cara memanajemen waktunya itu kayak gimana? Iya. Jadi gini, kita sebagai seorang sekretaris itu, ya, pada dasarnya kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dulu. Gimana caranya untuk memanajemen tadi itu? Ibu katakan kan manajemennya nggak cuma waktu aja ya, Iya. gitu. Nah, gimana kita nanti akan mengatur seorang pimpinan? Iya. Kalau kita nggak bisa ngatur diri sendiri, mana bisa Nggak ngatur bisa seorang ngatur pimpinan? pimpinan, oke. Ya kan? Iya. Padahal yang namanya seorang pimpinan itu, dimana kita sudah mengatur nih, misalnya agenda pada hari ini, Iya. jam berapa, di mana, dengan siapa, masalah apa, itu kita harus Tahu. harus tahu, iya kan? Iya. Nah, kalau kita nggak bisa ngatur diri kita, mana bisa, iya kan? Iya, Jelas kan? betul. Dalam satu hari saja, seorang pimpinan itu kegiatannya segudang kegiatan, Iya. dan itu sudah di luar kepala kita. Jadi yang buat teman-teman jurusan MPLB bisa didengerin tips dari Bu Vivin kalau misalnya kita jadi sekretaris itu emang harus yang pertama bisa manajemen waktu kita sendiri. Sendiri, Karena iya. kalau
kita nggak bisa manajemen waktu kita sendiri, kita nggak bakal bisa manajemen waktu pimpinan nih. Kayak tadi yang disebutin kayak agendanya setiap pimpinan itu agendanya pimpinan setiap hari itu kayak gimana, kita harus paham banget ya Bu gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Yang lihat kan pasti kan di luar dari manajemen ya Bu, di luar dari MPLB. Kira-kira tips yang tadi itu tuh bisa diterapkan di seluruh siswa atau seluruh orang, atau Bu Vivin punya tips sendiri untuk teman-teman yang sekiranya ingin memulai manajemen waktu, bisa disampaikan? Ya, kalau bagi Ibu, tips yang bisa digunakan secara umum ya, Secara umum. itu bagaimana cara kita melangkah. Dalam langkah pertama itu harus punya hasil. Setiap langkah itu harus punya prinsip. Saya harus berhasil dalam satu hari. Gitu. Jadi gimana caranya? Pokoknya harus bisa. Gitu. Jadi ubah mindset kita ya Bu. Jadi ubah mindset kita supaya kita bisa berpikir gimana caranya urusan saya dalam satu hari ini tuh selesai tanpa beban gitu ya Bu. Karena gini, nggak bisa dipungkiri ya, kita juga sebagai manusia biasa itu kadang-kadang kita kembali ke titik nol, males banget ya gitu kan, mager banget ya. Tapi yang Ibu sering lakukan, Vin, ayo, jangan males dong, ayo, mana hasilmu, sehari mana. Kadang-kadang saya hanya seperti itu. Benar-benar dari niatnya ya Bu, sama betul. ketulusan buat ibadahnya itu juga harus dikencengin lagi supaya ayo dong bangun, jangan sampai malas gitu. Nah, kalau ngomongin tentang malas nih Bu, kan pasti banyak nih Bu siswa-siswi itu kalau belajar itu pasti ke distract sama sesuatu. Contohnya handphone Bu. Kan di era sekarang digital yang semakin maju itu kan pasti handphone itu tuh nggak bisa lepas dari genggaman kita, karena kita menerima sesuatu, menerima informasi atau menerima kayak berita gitu pasti kan dari handphone Ibu. Gimana nih tipsnya dari Ibu sebagai guru biar anak-anak, siswa-siswi, mahasiswa atau yang sedang belajar itu tidak terdistract akan hal itu saat belajar gitu? Jadi gini ya, di era sekarang sih nggak bisa dipungkiri juga ya, kalau kita hidup tanpa handphone kayaknya nggak bisa ya. Maksud saya juga nih ya, absen aja pakai handphone. Nah, mungkin kalau buku ketinggalan masih bisa ya, tapi kalau handphone ketinggalan, wah, percicilan sampai mungkin pakai dosen segala macamnya. Cuma gini, jadi yang bisa mengatur itu kita sendiri. Bagaimana caranya kita memanfaatkan barang ini, gitu. Yang pertama itu ya, kadang-kadang memang gangguan banyak ya. Apalagi kalau sudah rumah tangga itu pasti ya. Pasti gitu. Dan gimana caranya untuk menjaga supaya kita tetap berada di zona aman, kan gitu ya. Itu kalau bagi Ibu ya gini, dimana pada saat itu memang betul-betul berguna, penting, itu memang saya gunakan ya. Misalnya ada notif, saya buka. Tapi kalau itu yang kira-kiranya kayak virus-virus gitu, ya saya hanya berprinsip, lo setan kepeng, ganggu aja gitu ya. Ganggu aja. Jadi dari kita sendiri lagi kan gitu loh, gimana caranya memanajemen antara ini penting nggak sih, ini penting nggak sih, ini yang mana sih yang penting. Nah gitu, jadi skala prioritas ya, dimana kita menyaringnya gitu. Mungkin bisa juga kalau pas waktu belajar HP-nya mungkin disimpan untuk beberapa waktu gitu ya Bu ya, supaya nggak terdistract gitu. Tapi bisa nggak ya kalau disimpan gitu? Kayaknya nggak bisa sih. Karena kalau misalnya kita belajar pun soalnya pasti dari HP gitu. Mungkin
itu teman pasti bisa dengerin kalau emangnya kita emang nggak bisa lepas dari Iya, HP. bisa lepas. Jadi kita dari diri kita sendiri nih, kita sendiri. kita harus bisa manage waktu. Iya. Itu bener-bener efektif banget tuh kayak gimana itu dari kalian sendiri. Mungkin makasih ya Bu udah mau menjawab pertanyaan Iya. dari saya sebagai host di podcast kali ini dan mewakili juga teman-teman yang sudah menonton. Iya. Mungkin Ibu bisa kasih kata-kata Bu atau semangat untuk kelas 12 nih yang kakak di SMK Negeri 9 Semarang. Iya. Jadi pertama-tama mungkin Bu Ivin ya minta maaf barangkali tadi obrolan kita Iya. ya kan, yang ada ini apa yang kurang berkenan atau yang salah gitu, yang namanya manusia ya nggak Iya, pasti ya nggak gitu. terlepas dari kesalahan Itu ya. minta maaf dulu. Kalau pesan ibu aja nih, jadi karena kalian sudah kelas 12 nih ya, jadi kejar waktu itu dengan baik, Kejar guys. dengan semangat, manfaatkan. Kita perempuan, kita harus maju, kita harus berhasil. Gak ada bedanya sih ya antara laki-laki dan perempuan. Sama aja. Sama. Jadi kita harus kejar waktu itu dengan suatu keberhasilan. Gitu. Oke, terima kasih ya Bu Vivin atas kata-katanya dan semangat untuk kelas 12 SMK Negeri 9 Semarang dan sekitarnya karena yang mau UKK nih, gitu kan. Iya. Saya juga mau minta maaf Bu sebagai host kalau misalnya perkataan saya tidak mengenakan bagi Bu Vivin, terus Iya, bagi tidak ada. penonton juga saya minta maaf. Iya. Mungkin itu saja Bu dari Iya. dari kita. Saya persilahkan Bu Vivin untuk menyantap Oh kajian iya. dari kami. Terima kasih untuk Terima kasih.